Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adli, NIM 2213040055, dari kelompok 11, etika bisnis. Saya akan menjelaskan materi tentang etika dan pengelolaan sumber daya manusia. Etika juga disebut sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat yang dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji yang harus dipatuhi dan dijalankan. Etika bisnis itu adalah seperangkat prinsip yang membedakan yang baik, yang buruk, benar dan salah. Prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dan dorongan, dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi dalam pengembangan informasi, tersedianya modal dan yang memadai sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Peran sumber daya manusia itu merupakan komponen yang paling penting, paling strategis dalam struktur operasional organisasi. Tidak ada organisasi yang berjalan tanpa keterlibatan manusia di dalamnya, baik organisasi profit maupun organisasi non profit. Mereka sangat bergantung pada kapasitas, etika, dan dedikasi sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan atau pekerja teknis, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam perencanaan, baik pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program kerja organisasi. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang peran sumber daya manusia menjadi kunci dalam membangun organisasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Secara fungsional, sumber daya manusia itu memiliki banyak peran. Di antaranya yang pertama itu adalah penggerak utama proses produksi dan layanan. Tanpa sumber daya manusia, seluruh modal dan teknologi sistem canggih tidak akan berfungsi. Yang kedua itu, sumber daya manusia itu juga menjadi perancang strategi dalam organisasi. Pengambilan keputusan strategis kini tidak hanya menjadi tugas top management, tetapi juga melibatkan tim-tim lintas fungsi seperti yang terdiri dari berbagai latar belakang. Artinya sumber daya manusia itu terlibat langsung dalam memetakan masa depan organisasi. Ketiga, sumber daya manusia itu adalah agen pembawa nilai etika, moral, budaya kerja, filosofi organisasi akan ditransmisikan melalui perilaku dan kebiasaan para pekerja. Maka dari itu, penguatan etika itu dalam diri sumber daya manusia itu sangat penting dalam budaya, agar budaya organisasi sehat dan positif dapat tercipta dan terus dipelihara. Dalam sistem kerja yang lebih maju, sumber daya manusia itu berperan sebagai mitra bisnis. Ini adalah transformasi yang melihat sumber daya manusia itu hanya sebagai bagian administratif. Dalam paradigma baru, sumber daya manusia itu menjadi penasehat strategis dalam membantu organisasi, baik dalam mengambil keputusan penting seperti ekspansi pasar, pengembangan produk, atau rekonstruksi organisasi. Sumber daya manusia yang menguasai data pegawaian dan dinamika kompetensi memiliki kontribusi besar dalam merancang strategi bisnis yang berkelanjutan. Dalam organisasi yang berbasis nilai-nilai Islam, peran sumber daya manusia ini semakin kuat karena diikat dengan prinsip-prinsip syariah, seperti konsep amanah yang mengajarkan bahwa pekerjaan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kejujuran dan profesionalisme. Konsep adil, yang dimana konsep adil ini mewajibkan seluruh organisasi memperlakukan seluruh karyawan secara proporsional tanpa ada diskriminasi. Selanjutnya, konsep ihsan yaitu mengarahkan agar sumber daya manusia itu bekerja dengan kesungguhan, bahkan melampaui standar minimum. Sedangkan prinsip musyawarah itu menekankan bahwa keputusan yang diambil bersama akan lebih kuat dan mengikat serta menciptakan rasa yang memiliki yang lebih tinggi di antara para kalangan karyawan. Pengelolaan SDM dalam merumuskan pekerjaan. Merumuskan pekerjaan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Proses ini mencakup serangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk menyusun, mendeskripsikan dan menentukan rincian suatu pekerjaan yang akan dijalankan oleh individu dalam organisasi. Dalam manajemen modern, merumuskan pekerjaan itu bukanlah sekedar menyusun daftar tugas atau tanggung jawab, melainkan sebuah proses penting yang mendasari semua fungsi SDM seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kerja, hingga pemberian kompensasi. Oleh karena itu, perumusan pekerjaan ini harus dilakukan dengan pendekatan yang profesional, objektif, dan etis. Dalam konsep etika itu, proses perumusan pekerjaan itu harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana setiap pekerjaan itu harus dirumuskan tanpa diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, usia, agama, atau latar belakang sosial. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan etika yang menekankan pentingnya memperlakukan setiap individu itu sebagai tujuan, bukan sebagai alat semata. Di antara etika pengelolaan itu ada tanggung jawab, dan di mana ini tanggung jawab itu adalah komitmen moral fungsional dari seseorang atau kelompok yang menjalankan tugas tertentu dan menanggung akibat dari pelaksanaannya. Dalam konteks sumber daya manusia ini, tanggung jawab itu tidak hanya mencakup pekerjaan rutin, tetapi juga mencerminkan integritas dan profesionalisme individu. Karyawan yang bertanggung jawab menunjukkan kedisiplinan, ketepatan waktu, akurasi kerja, dan kesadaran terhadap nilai organisasi. Etika dalam tanggung jawab ini menekankan pada pentingnya akuntability, yaitu keberanian dalam menerima konsekuensi baik maupun buruk dari setiap keputusan tindakan yang dilakukan. Yang selanjutnya itu dalam etika pengelolaan sumber daya manusia itu adalah pendelegasian wewenang, yakni itu pelimpahan tugas, sebagian tugas atau pengambilan hak keputusan dari atasan kepada bawahan. Proses ini penting karena memungkinkan organisasi itu berjalan lebih efisien dan dinamis. Tanpa pendelegasian, atasan akan terbebani dengan pekerjaan dan pengambilan keputusan, sementara bawahan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Namun pendelegasian itu bukan berarti melepaskan tanggung jawab utama atasan. Atasan tetap bertanggung jawab secara keseluruhan atau hasil akhir, tetapi memberi kepercayaan kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas tertentu. Selanjutnya itu prestasi. Prestasi itu adalah hasil yang dicapai nyata oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan prestasi dalam manajemen sumber daya manusia itu berkaitan dengan erat dengan sistem penilaian kerja, performa dari pegawai, pemberian penghargaan atau reward, dan promosi jabatan. Dalam sistem yang adil, prestasi itu harus diukur berdasarkan indikator objektif seperti pencapaian target, kualitas kerja, inovasi, maupun kerjasama tim. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.